Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lukas Karel Bobi dari kelas TI 23I. Saya ingin mengerjakan tugas tentang algoritma dan struktur pemrograman. Program yaitu sederetan perintah yang harus dikerjakan oleh komputer untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 level pemrograman, yaitu yang pertama bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Untuk bahasa tingkat rendah sendiri yaitu bahasa mesin, berisi tentang kode-kode mesin yang hanya dapat diinterpretasikan langsung oleh mesin komputer, berupa kode numerik 0 dan 1. Microcode yaitu sekumpulan instruksi dalam bahasa mesin, yaitu dalam tanda kurung plus tutup kurung, artinya eksekusi cepat. Yang kedua, buka kurung, negatif tutup kurung, yaitu sulit dipelajari manusia. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, bahasa assembly, bahasa simbol dari bahasa mesin, contoh ADD, MUL, SUB, dan lain-lain. Makro instruksi, sekumpulan kode dalam bahasa assembly. Plus, yang pertama eksekusi cepat, masih dapat dipelajari bahasa mesin dalam file kecil. Yang kedua, minus, sulit dipelajari atau programnya sangat panjang. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, D3RD Generation Programming Language, lebih dekat dengan bahasa manusia, memberi banyak fasilitas, kemudian dalam pembuatan program memberi banyak, yaitu MIS. Titik 2, variabel, tipe kata, konstansa, struktur kontrol, loop, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Contohnya Pascal, Basic, C++, dan Java. Kelebihannya yaitu mudah dipelajari, mendekati permasalahan yang akan dipecahkan oleh kode atau program, dan juga programnya pendek dan juga kodenya. Sisi negatifnya, eksekusinya lambat dikerjakan. Yang berikutnya, translator, yaitu atau penerjemah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah. Yang poin kedua, assembler, interpreter, dan compiler. Dan yang ketiga, assembler merupakan penerjemah bahasa assembly ke bahasa mesin. Interpreter yaitu perintah yang diterjemahkan baris demi baris jadi program, tidak dianalisis dulu tetapi bersamaan dengan jalannya program. Sisi positifnya yaitu mudah bagi user dan debuggingnya cepat. Dan yang sisi negatifnya, eksekusi programnya lambat, tidak langsung menjadi program executable, jadi dia masih dalam pemrograman executable. Contohnya itu basic atau list. Yang berikutnya, compiler, seluruh program diterjemahkan atas semua perintah. Misalnya Pascal, C++, itu dapat dirubah dalam bentuk exe atau bahasa assembly.
Nah, ini paradigma bahasa pemrograman. Programming language paradigms. Jadi ada dua, imperatif dan deklaratif. Kalau imperatif dia ada procedural, C Pascal, and basic dan Fortran. Dan juga ada object-oriented. Dan juga ada Pascal, ada C++, Java, dan Smalltalk Eiffel. Kalau deklaratif ada Logit, yaitu Prolog, ada Functional, LISP, APL, and Scheme. Dan juga dia di deklaratif ada database, yaitu SQL. Itu merupakan paradigma bahasa pemrograman. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui sejarah algoritma. Jika dilihat dari algoritma, dari asal-usulnya itu mempunyai sejarah yang aneh. Orang juga menemukan kata algoritma berarti proses menghitung dengan angka Arab. Jadi sebetulnya algoritma itu proses penghitungan menurut bahasa Arab, dan juga banyak ditafsirkan oleh beberapa peneliti dan juga mempunyai pengertian yang beda-beda. Namun kita dapat mendefinisikan sebagai berikut. Algoritma adalah logika, metode, dan tahapan atau urutan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau suatu permasalahan. Jika dalam Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 1988 secara formal mendefinisikan algoritma sebagai berikut. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Ini juga ada beberapa definisi algoritma, yaitu sederetan langkah-langkah logis disusun secara sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Disebut logis karena setiap langkah bisa diketahui dengan pasti. Algoritma merupakan alur pemikiran untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau masalah. Ciri-ciri atau sifat-sifat algoritma. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah-langkah terbatas. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambiguitas. Algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Algoritma memiliki 1 atau lebih keluaran. Algoritma harus efektif, artinya setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Kalau ini struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata.